Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah adik-adik, hari ini kita akan belajar bahasa Indonesia kelas 10 mengenai teks eksposisi. Nah, pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas sedikit mengenai pengertian dari teks eksposisi. Nah, sekarang kita akan membahas mengenai struktur dari teks eksposisi, kaidah bahasa, serta jenis teks dari eksposisi itu sendiri. Nah, yang pertama kita masuk mengenai struktur. Nah, struktur dari teks eksposisi ini pada dasarnya kita bagi menjadi 3. Yang pertama ada namanya pernyataan pendapat atau tesis. Nah, di dalamnya ini berupa pengenalan isu ya. Pengenalan isu yang akan kita bahas. Terus yang kedua ada namanya argumentasi. Nah, argumentasi ini berhubungan dengan atau berisi tentang alasan untuk memperkuat. Nah, di mana berhubungan apakah kita untuk menolak atau mendukung isu yang dibahas. Terus kalau penegasan kembali itu berisi penegasan ulang terkait tesis yang sudah dipaparkan sebelumnya. Terus yang kedua ada berhubungan dengan kaidah kebahasaan. Nah, kaidah kebahasaan di dalam teks eksposisi yang pertama ada namanya pronomina. Pronomina itu artinya adalah kata ganti benda. Nah, kata ganti benda ini yang paling sering keluar itu berhubungan dengan kata ganti orang ataupun kata ganti penunjuk. Nah, kalau kata ganti orang atau persona ini kita bagi menjadi 3. Ada berhubungan dengan orang pertama, ada berhubungan dengan orang kedua, dan ada berhubungan dengan orang ketiga. Ini ada yang tunggal, ada yang jamak, ada yang tunggal, ada yang jamak, ada yang tunggal, ada yang jamak. Nah, orang pertama tunggal itu ada kata saya, aku, atau beta, ada juga seperti itu. Terus kalau yang jamaknya kita, kami. Terus kalau orang kedua tunggal itu kamu, anda. Terus jamaknya itu kalian atau anda sekalian atau kalian semua. Terus yang ketiga ada namanya orang ketiga tunggal. Orang ketiga tunggal itu ia, dia. Sedangkan kalau jamaknya itu adalah mereka. Nah, sedangkan kalau untuk penunjuk itu ada namanya untuk yang dekat, ada yang untuk yang jauh. Jadi bedanya kalau untuk yang penunjuk dekat itu ada ini, ada itu. Terus ada di sini, ada di situ. Terus tambahannya adalah di sana. Nah, bedanya adalah kalau di sini itu lebih acuannya dekat dan nampak. Terus kalau di situ itu acuannya jauh tetapi masih nampak. Sedangkan kalau di sana jauh tetapi tidak nampak. Nah, itu penggunaan. Dan berhubungan dengan kata penunjuk ini berkaitan dengan rujukan kata yang terdapat di dalam teks eksposisi. Dan ini biasanya nanti akan keluar di dalam ujian. Nah, untuk penekanan lebih lanjut itu akan kita nampakkan di dalam soal nanti. Kedua, kata leksikal. Nah, kata leksikal ini kita bagi menjadi 4. Nah, ada namanya kata leksikal berhubungan dengan nomina, ada yang berhubungan dengan verba, ada yang berhubungan dengan adjektiva, yang terakhir ada berhubungan dengan adverbial. Nah, untuk kategori nomina ini pada dasarnya adalah kata benda. Nah, kata benda ini ada yang berhubungan dengan kata benda dasar, ada yang namanya kata benda turunan. Nah, untuk kata benda dasar ini biasanya berkaitan dengan benda pada umumnya. Ada kata benda jam, misalnya buku dan sebagainya. Sedangkan kalau yang nomina turunan ini biasanya nomina yang ada afiksasi di dalamnya. Jadi contohnya ada kata pembuatan, pembelian, dan sebagainya. Jadi kalau nomina turunan itu ada beberapa bentuk afiksasi yang landasannya itu adalah larinya nomina. Terus yang kedua ada namanya verba. Verba juga kita bagi menjadi 2. Ada verba dasar, ada verba turunan. Nah, verba dasar ini pada kaitannya adalah kata kerja ya. Jadi kata kerja itu berpotensi sebagai predikat dalam satu kalimat. Dan itu berhubungan dengan kata kerja yang sifatnya tunggal, ada kata pergi misalnya
pergi, makan, dan sebagainya, tanpa ada penambahan imbuhan dan sebagainya. Sedangkan kalau untuk verba itu, verba turunan itu berkaitan dengan proses morfologis. Jadi proses morfologis di dalam verba turunan ini kita bagi menjadi 3. Ada yang kategorinya afiksasi atau imbuhan, reduplikasi, pengulangan, atau ada namanya komposisi. Nah, komposisi ini biasanya akan kita bahas di kelas 12. Terus yang ketiga ada namanya adjektiva. Adjektiva ini berkaitan dengan sifat atau keadaan ya. Sifat atau keadaan. Jadi baik untuk orang, untuk hewan, benda, dan sebagainya. Terus ada adverbia. Adverbia ini berhubungan dengan keterangan. Untuk keterangan ini yang paling mendasar sebenarnya ada adverbia di, dari, ke, sini, sana, mana, saat, ketika, mula-mula, dengan, dan sebagainya. Yang harus adik-adik ketahui adalah berhubungan dengan adverbia keterangan. Adverbia waktu. Jadi keterangan waktu itu pada dasarnya berbeda dengan konjungsi waktu. Kalau konjungsi waktu itu khusus konjungsi atau kata hubung yang berkaitan dengan waktu. Sedangkan kalau keterangan waktu itu semua bentuk keterangan yang ada indikasi waktunya. Jadi konjungsi waktu masuk kategori keterangan waktu, tetapi keterangan waktu tidak masuk kategori konjungsi waktu karena sifat dari keterangan waktu itu sifat yang lebih umum. Itu dia. Terus yang ketiga ada konjungsi. Nah, konjungsi ini nama lainnya adalah kata hubung. Nah, kata hubung di dalam teks eksposisi atau bahasa Indonesia pada umumnya itu dibagi menjadi beberapa hal. Dan untuk pembagian dari konjungsi ini ada yang berkaitan dengan konjungsi waktu, penambahan, perbandingan, pertentangan, dan sebagainya. Tugas adik-adik adalah bagaimana adik-adik harus menguasai konjungsi atau kata hubung sesuai dengan porsinya. Dan biasanya di dalam soal itu keluar dalam bentuk paragraf. Jadi di dalam satu paragraf dikosongkan beberapa kata di dalam kalimatnya, lalu kita diminta untuk menempatkan kata hubung yang tepat sesuai kondisi dan situasi yang terdapat dalam teks. Nah, jadi adik-adik harus bisa membedakan. Nah, salah satu untuk membedakannya misalnya ada konjungsi waktu. Kalau konjungsi waktu itu khusus konjungsi waktu atau khusus kata hubung yang berkaitan dengan waktu. Ada kata lalu, kemudian, akhirnya, sebelumnya, sesudahnya, dan sebagainya. Terus ada juga yang konjungsi pembatas, itu asal, selain, kecuali, dan sebagainya. Terus ada juga kata konjungsi gabungan, itu ada kata dengan, serta, dan. Itu masuk kategori penambahan dan sebagainya. Ada juga untuk penegasan, pertentangan, pilihan, perbandingan, bahkan untuk penyimpulan. Nah, jadi tugas adik-adik bagaimana memahami konjungsi itu. Terus yang ketiga, kita akan membahas mengenai jenis-jenis. Nah, ini kita akan masuk mengenai jenis-jenis dari teks eksposisi. Nah, jenis-jenis dari teks eksposisi yang pertama ada namanya jenis teks eksposisi ilustrasi. Eksposisi ilustrasi. Nah, di mana di dalamnya itu berisi penggambaran yang sifatnya masih sederhana atau bentuk konkret.
dari suatu ide. Nah, jadi sifatnya kalau di dalam eksposisi ilustrasi ini lebih mengilustrasikan sesuatu yang mempunyai kesamaan sifat. Jadi kata kuncinya adalah kesamaan sifat. Terus yang kedua ada namanya eksposisi perbandingan. Di dalam eksposisi perbandingan ini itu biasanya menerangkan ide atau gagasan pada kalimat pertama dengan metode perbandingan. Nah, jadi di dalam eksposisi perbandingan di dalam satu teks itu kita akan membahas bagaimana bentuk teks itu dibandingkan secara langsung, dan itu biasanya diletakkan pada kalimat utama. Terus yang ketiga ada namanya eksposisi proses. Nah, di dalam eksposisi proses ini lebih ke panduan atau tata cara di dalam membuat atau melaksanakan sesuatu. Dan hati-hati di dalam eksposisi proses ini sebenarnya dia berbeda dengan teks prosedur ya. Kalau teks prosedur itu lebih menyebutkan tujuan dan langkah-langkah, tetapi di dalam eksposisi proses ini lebih berkaitan dengan langkah-langkahnya, tetapi disajikan dalam bentuk paragraf. Terus yang keempat ada namanya eksposisi definisi. Di dalam eksposisi definisi ini lebih memahami pengertian ya, pengertian dari suatu objek yang kita bahas. Nah, di dalam eksposisi definisi ini biasanya di awal kalimat saja itu sudah mendeskripsikan suatu pengertian. Jadi kata kuncinya ada kata merupakan, adalah, ialah yang lebih dominan digunakan di dalam suatu teks tersebut. Terus yang ketiga, selanjutnya ada namanya eksposisi pertentangan. Di dalam eksposisi pertentangan ini lebih menyajikan pertentangan dari suatu objek dengan objek lain. Nah, yang harus ada diketahui kalau untuk eksposisi pertentangan ini terkadang hampir disamakan dengan perbandingan, tapi padahal dia berbeda. Kalau pertentangan itu jelas bertolak belakang gitu ya, jelas tidak ada persamaan sama sekali. Sedangkan kalau di dalam perbandingan itu ada beberapa sifat yang memang disamakan. Jadi ada, kalau di dalam perbandingan ada persamaan sifat yang dibandingkan, sedangkan kalau di pertentangan itu benar-benar berbeda sama sekali. Terus yang terakhir ada namanya eksposisi analisis. Di dalam eksposisi analisis ini lebih berisi kepada proses pemisahan atau memisahkan suatu permasalahan dari suatu gagasan utama. Menjadi beberapa subbagian. Kemudian melakukan pengembangan secara berurutan. Nah, jadi eksposisi analisis itu lebih kepada menganalisa. Nah, tugas adik-adik sebenarnya di dalam jenis-jenis ini, bagaimana cara adik-adik harus bisa membedakan antara teks yang satu dengan teks yang lainnya. Jadi kata dasarnya nanti untuk
teks eksposisi ini pembagiannya ada namanya eksposisi ilustrasi, ada eksposisi perbandingan, proses, definisi, pertentangan maupun analisis. Nah, jadi adik harus memahami perbedaan dari jenis-jenis teks eksposisi ini. Nah, hanya itu yang bisa kita sampaikan untuk pertemuan kali ini. Kita tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.